Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Karena chapter baru udah rilis, maka it's time to react new chapter, oke? Dan tanpa berlama-lama, gak jelas, monggo enjoy first reactionnya, oke? Let's go! Judul chapter 1115 Pecahan Benua. Ya, dari judul ini aja akhirnya terungkap seperti apa tata letak geografis benua di dunia One Piece itu sendiri. Alasan mengapa dunia yang kita kenal sekarang bisa jadi seperti ini akhirnya bakal terjawab di chapter 1115. Penasaran kan apa yang sebenarnya terjadi? Ya, semuanya bakal Mr. K jelasin di konten kali ini, Rek. Kalau kurang ya paling Mr. K nanti reaction di 3 Oke, sementara itu di chapter 1115 sendiri akhirnya kembali kasih cover story perjalanan Yamato yang akhirnya sudah memasuki volume 5 dengan judul mendapatkan bento dari Hiyori dan Otoko. Makanya kita pun dikasih lihat bagaimana Yamato dengan muka senangnya duduk dengan tenang menunggu bekal yang sedang dipersiapkan dengan sepenuh hati oleh Hiyori yang dibantu oleh Otoko juga. And now masuk ke menu utamanya di mana momen masih melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Di sini secara mengejutkan ya, siaran dari luar ternyata bisa masuk negeri Wonogiri karena adanya Denden Mushi peninggalan Orochi, sehingga mereka yang di Wano pun bisa mendapatkan informasi yang disiarkan oleh Dr. Vegapunk. Nah, dengan terungkapnya fakta kalau Joy Boy adalah seorang bajak laut, Momo yang mendengarkan hal itu bereaksi dengan cukup menarik, karena dia berkata kalau ternyata Joy Boy sama dengan Luffy yang merupakan seorang bajak laut, yang mana reaksi Momo itu dibalas oleh Kinemon dengan cukup kaget karena Momo mengetahui nama Joy Boy. Ya, mengingat betapa pentingnya peran klan Kozuki di masa lalu, sebenarnya gak heran juga kalau Momo bisa mengetahui informasi sepenting itu. Apalagi Oden pun punya catatan jurnalnya juga kan. Jadi sebenarnya ada banyak cara bagaimana Momo mampu mengetahui informasi ini. Nah, yang perlu kita pastikan mungkin kapan tepatnya Momo mengetahui nama dari Joy Boy sebenarnya. Di sisi lain sedikit guyonan dari Odachi muncul di sini, Rek. Dimana Dimaro Black, orang yang meniru Luffy di Pulau Sabaudi, kembali diperlihatin di chapter kali ini. Namun kalau sebelumnya dia mengcosplay Luffy, sekarang giliran bajak laut Kid yang mereka tiru. Apakah ini pertanda kita akan segera kembali? Ya, sama seperti saat bajak laut topi jerami yang gak lama muncul setelah penirunya diperlihatkan terlebih dahulu. Oh ya, selama semua momen di atas terjadi ya, siaran Dr. Vegapunk terus bergema menjelaskan, Rek, mengapa Joy Boy bisa diketahui sebagai seorang bajak laut dan bagaimana dia memiliki akses terhadap Poneglyph, yang mana di sana pun diungkap kalau musuh dari Joy Boy di masa lalu adalah pemerintahan dunia yang sekarang ini, yang mereka dulunya adalah aliansi dari 20 kerajaan yang bersatu untuk mengalahkan Joy Boy. Sekuat itulah Joy Boy dan kerajaan kuno di masa lalu, Rek. Sampai-sampai Dr. Vegapunk lanjut berpendapat kalau bergabungnya aliansi ke-20 kerajaan itu merupakan satu-satunya cara untuk melawan kelompok Joy Boy. Tapi di sini ya, Dr. Vegapunk bilang kalau dia gak mau menarik kesimpulan mana yang benar atau yang salah. Namun, satu hal yang pasti ya, perang besar ini dipicu oleh konflik perbedaan ideologi. Satu hal yang sudah dibahas sebelumnya pula ya, bagaimana Joy Boy hidup di era di mana teknologi sangat maju, sampai-sampai kita gak bisa menyangka kalau hal itu terjadi sudah lebih dari 900 tahun yang lalu. Senjata-senjata yang digunakan di perang besar itu bahkan gak bisa dibuat kembali di era sekarang ini dengan teknologi yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk. Dan dengan adanya orang terjenius Dr. Vegapunk saja masih gak bisa, Rek. Hal ini memang bukan informasi yang baru bagi kita semua. Tapi melihat bagaimana terus ditekankannya cerita tentang aliansi melawan Joy Boy, sepertinya perang itu gak berakhir simpel itu, Rek. Yang mana pengkhianatan menjadi bumbu dalam peperangan itu. Belum lagi bagaimana Dr. Vegapunk mengatakan tentang senjata-senjata di masa lalu yang sangat maju. Mungkinkah Im sama selaku orang yang memenangkan peperangan, dia menyimpan semua senjata-senjata yang tersisa dari perang besar di masa lalu itu? Karena jelas perang di masa depan pun sepertinya sudah terbayang oleh Im sama sendiri. Secara dia adalah orang yang selalu menghapus sesuatu, dan Poneglyph yang berhasil tersebar membuat kemungkinan seorang mengetahui sejarah menjadi mungkin. Bersama dengan informasi yang diucapkan oleh Dr. Vegapunk ya, kita dikasih beberapa reaksi yang menarik. Mulai dari perangkatan laut yang mulai bertanya-tanya, berarti merekalah sisi yang menang di peperangan dahulu. Lalu para Gorosei yang sepertinya jelas marah mendengar Vegapunk mengungkap informasi penting itu ke publik. Bahkan salah satu Gorosei diperlihatkan menggunakan haki raja yang sampai beberapa Denden Mushi aja dibuat pingsan, Rek. Wow.
Next, ada momen bagaimana Edison memberitahu Stacy tentang menurunkan pelindung di Pulau Eket, yang mana adanya barrier di sana aja udah gak berpengaruh karena keberadaan dari para Gorose. Makanya Edison pun memberitahu Stacy kalau dia udah boleh melarikan diri juga. Secara kelompok topi jerami sedang bersiap untuk pergi menggunakan kapalnya. Namun sayangnya, setelah kematian dari Dr. Vegapunk, kini Stacy pun bilang kalau dia udah gak punya alasan untuk hidup lagi. Hidupnya sudah tak memiliki makna untuk orang lain. Sehingga kita pun dibuat bertanya-tanya nih, apa yang Odachi siapkan untuk Stacy ke depan sebenarnya? Apakah dia akan dibuat seperti Robin yang jadi ikut bersama kru topi jerami ketika sudah tak ada lagi tempat untuk pergi? Menarik untuk kita tunggu sih. Sementara itu Zoro dan Jinbe diperlihatkan sedang berlari ke arah Thousand Sunny karena Nami dan yang lainnya sudah bersiap untuk pergi dari atas lepes. Pertarungan antara Senus Jiro dengan kelompok Boni pun diperlihatkan kembali, Rek, dan lebih seru nih ya. Menariknya di sini sepertinya Senus Jiro memiliki kemampuan untuk memotong segalanya. Bukankah itu menjadi apa yang dicari oleh seorang pendekar pedang? Karena Zoro aja kita ketahui dia selalu ingin mencoba untuk bisa memotong segalanya pula. Oh ya, di momen itu juga Senus Jiro gak hanya mengincar untuk mengalahkan kelompok Bori. Karena di sini diperlihatkan bagaimana dia memotong bagian dari lapis yang mana menjadi penjara bagi para Serapim dan juga agen pemerintahan dunia. So kalian pasti tahu yang bakalan terjadi ke depan kan? Lanjut balik lagi ke siaran Dr. Vegapunk yang akhirnya masuk ke penjelasan bagaimana dunia yang mereka tinggali saat ini ya merupakan sisa dari bagian benua yang telah tenggelam. Karena Dr. Vegapunk bilang kalau bentuk daratan dahulu kala berbeda dengan bentuk sekarang ini yang lebih ke satu pulau ke pulau lainnya. Dahulu semuanya merupakan satu benua yang besar. Kita pun dikasih lihat beberapa bangunan yang berada di dasar laut sisa dari perang besar di era Void Century. Di sini Dr. Vegapunk bilang kalau semua hal ini terjadi gak mungkin karena sebuah bencana alam. Karena setelah melakukan penelitian dari berbagai hal, rasanya sulit untuk diterima logika kalau perubahan se ekstrem itu bisa terjadi dalam jarak 100 tahun lamanya. Ya, bayangkan Re, daratan yang ada dahulu kala sudah tenggelam dalam rentan waktu 100 tahun doang. Dan semua itu disebabkan oleh bencana buatan, yaitu dari penggunaan senjata kuno. Yang mana senjata kuno itu bahkan masih ada sampai detik ini dan tinggal menunggu waktu saja untuk digunakan. Yang berarti perang besar di masa lalu ternyata masih belum selesai hingga detik ini. Wow. Momen wajah yang sama digunakan sebagai momen penutup dari chapter 1115 ini, Rek. Dan ada beberapa hal yang menarik sebenarnya digunakan oleh Odachi untuk memberikan reaksi atau penggambaran dalam bentuk siluet untuk mendukung perkataan Dr. Vegapunk. Kalau film Mr. K sih, Odachi itu nggak random ngasih lihat reaksi-reaksi dari dunia. Harusnya ada hal yang saling berkaitan satu sama lainnya. Misalnya aja kemunculan Dr. Kureha saat menjelaskan kalau kerajaan kuno telah tenggelam. Dr. Kureha sendiri kita ketahui sebagai orang pertama yang mengatakan tentang Klandi. Belum lagi ada momen juga yang memperlihatkan bagaimana Joy Boy digambarkan mirip banget dengan siluet Luffy dalam mode Gear 5-nya. Yang mana di sana pun diketahui ada 3 orang raja yang sepertinya berasal dari pihak aliansi. Dan salah satunya entah mengapa seolah menggunakan mahkota yang mirip dengan yang digunakan oleh Misaba. Wow. Overall emang chapter 1115 ini cukup memberikan kesan kejutan yang luar biasa bagi kita. Tapi ini masih bola-bola liar. Jadi kita tunggu aja atau tunggu 3 misteri, oke? So, segitu dulu terkait reaction chapter 1115 nya, Re. See you next time. Adi Sekarang Mulau, stay safe everyone. Salam Adi Media.